Siapa sangka, demi sebuah momen yang penuh cahaya dan keberkahan, seorang wanita bule ini rela menempuh ribuan kilometer perjalanan, terbang jauh dari negaranya, hanya untuk menyaksikan langsung tradisi pawai obor menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia. Di saat sebagian dari kita mungkin menganggap ini sebagai tradisi yang biasa, justru dari sudut pandang orang luar, keindahan cahaya obor yang berjejer di malam hari, lantunan sholawat yang menggema, dan semangat kebersamaan umat Islam Indonesia terasa begitu istimewa, begitu menyentuh hati. Bagaimana reaksi pertamanya ketika melihat lautan cahaya obor menerangi jalanan? Apa yang ia rasakan saat mendengar gemah sholawat menyambut datangnya bulan penuh ampunan? Dan kenapa momen ini membuatnya terharu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Semoga dengan kita bersholawat kepada Nabi Muhammad, kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Kalau sudah, mari kita saksikan video selengkapnya. Namanya Sofia, seorang wanita berusia 29 tahun yang lahir dan besar di Spanyol. Wajahnya lembut dengan sorot mata yang teduh. Dari luar, hidupnya terlihat baik-baik saja. Ia memiliki pekerjaan yang stabil, teman-teman yang menyayanginya, dan kehidupan yang teratur. Namun jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Sudah 2 bulan terakhir, Sofia merasakan perubahan dalam dirinya. Semua bermula dari rasa penasaran kecil. Ia melihat seorang rekan kerjanya yang mengenakan hijab dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Suatu hari saat jam istirahat, Sofia memberanikan diri bertanya, "Maaf, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu," jawab rekannya sambil tersenyum. "Kenapa kamu terlihat begitu tenang akhir-akhir ini?" Rekannya menatapnya lembut dan berkata, "Karena aku merasa lebih dekat dengan Tuhan." Jawaban itu sederhana. Namun entah mengapa, kalimat itu terus terngiang di benak Sofia. Sejak saat itu, ia mulai mencari tahu tentang Islam. Ia menonton berbagai video tentang kehidupan umat Muslim, membaca kisah orang-orang yang menemukan hidayah, dan mendengarkan lantunan ayat suci yang meskipun belum ia pahami maknanya, terasa begitu menenangkan. Suatu malam di apartemennya yang sunyi, Sofia duduk sendiri di tepi tempat tidur. Lampu kamar redup, suasana hening. Dari telepon genggamnya terdengar lantunan ayat suci yang lembut. Ia menutup matanya. "Kenapa hatiku terasa damai saat mendengarnya ya?" bisiknya pelan. Namun ketenangan itu selalu diiringi keraguan. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan teman-temannya? Apakah hidupnya akan berubah sepenuhnya? Ia pernah berdiri di depan cermin, mencoba menutupi rambutnya dengan selendang tipis miliknya. Ia menatap pantulan dirinya cukup lama. "Apa aku siap menjalani ini?" gumamnya lirih. Air matanya perlahan jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia merasa sedang berada di ambang keputusan besar dalam hidupnya. Sofia belum berani mengucapkan syahadat, belum berani melangkah sepenuhnya. Namun satu hal yang pasti, dalam 2 bulan terakhir, hatinya tidak lagi sama. Ia lebih sering merenung, lebih sering memikirkan tentang makna hidup, dan lebih sering merasa seakan ada panggilan lembut yang mengarahkannya pada sesuatu yang lebih besar. Ia belum tahu bahwa rasa penasaran kecil itu akan membawanya menempuh perjalanan ribuan kilometer jauhnya hingga ke sebuah negeri berdamai Indonesia. Perjalanan hati Sofia baru saja dimulai. Suatu malam yang hening di apartemennya di Spanyol, Sofia kembali tenggelam dalam pencariannya. Hujan turun pelan di luar jendela, menambah suasana sunyi. Ia memegang telepon genggamnya, menggulir berbagai video tentang kehidupan umat Islam di berbagai belahan dunia. Hingga tiba-tiba, sebuah video lama menarik perhatiannya. Judulnya sederhana, tentang tradisi pawai obor menyambut bulan suci di Indonesia. Sofia mengernyit pelan. "Pawai obor?" gumamnya penasaran. Ia menekan tombol putar.
Layar kecil itu menampilkan suasana malam yang gelap. Lalu satu persatu api mulai menyala. Obor-obor diangkat tinggi, membentuk lautan cahaya yang bergerak perlahan menyusuri jalan desa. Sofia terdiam. Api itu bukan sekedar cahaya. Ia melihat ratusan orang berjalan bersama. Anak-anak kecil menggenggam obor dengan wajah ceria. Remaja berjalan beriringan. Orang-orang tua tersenyum bangga menyaksikan generasi muda menjaga tradisi. Di latar belakang, terdengar lantunan sholawat yang menggema lembut namun penuh kekuatan. Allahu, lirih suara dalam video itu. Bulu kuduk Sofia meremang. Ia mendekatkan wajahnya ke layar, seolah tak ingin melewatkan satu detik pun. Kamera dalam video menyorot wajah-wajah penuh kebahagiaan. Tidak ada kemewahan, tidak ada panggung besar, hanya cahaya api, senyuman tulus, dan kebersamaan. Tanpa sadar, bibirnya bergetar. Kenapa terasa hangat sekali, bisiknya pelan. Video itu memperlihatkan bagaimana warga desa menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh cinta. Mereka berjalan bersama, melantunkan pujian, seakan menyambut tamu agung yang akan segera tiba. Sofia menekan jeda. Dadanya terasa sesak, tapi bukan karena sedih. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia memutar ulang bagian ketika anak-anak kecil tersenyum sambil mengangkat obor. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin tradisi sederhana seperti ini terasa begitu menyentuh? Rasa penasarannya semakin besar. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang tradisi itu. Ia membaca bahwa pawai obor biasanya dilaksanakan beberapa hari menjelang Ramadan. Dan kebetulan, bulan ini acara itu akan kembali digelar. Sofia terdiam cukup lama. Ia melihat kalender di dinding kamarnya. Tanggalnya begitu dekat. Jantungnya berdegup lebih cepat. Apa mungkin ini bukan kebetulan? Ucapnya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya rasa kagum dalam hatinya berubah menjadi tekad. Bukan lagi sekedar menonton dari layar kecil. Bukan lagi sekedar menjadi penonton jarak jauh. Ia berdiri dari tempat duduknya dan menatap jendela apartemennya yang basah oleh hujan. Aku ingin melihatnya langsung, bisiknya. Aku ingin merasakan suasana itu. Kalimat itu keluar begitu saja, namun terasa begitu kuat. Tanpa berpikir terlalu lama, Sofia membuka situs pemesanan tiket pesawat. Tangannya sedikit gemetar saat memilih tujuan, Indonesia. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ini mungkin gila. Ia tersenyum kecil. Tapi hatiku mengatakan untuk pergi. Dan malam itu juga, keputusan besar diambil. Sofia, wanita 29 tahun yang masih ragu untuk memeluk Islam, memutuskan untuk terbang ribuan kilometer jauhnya demi menyaksikan sendiri cahaya obor yang telah menyentuh hatinya melalui sebuah video lama. Ia belum tahu apa yang akan ia temukan di sana. Namun satu hal yang pasti, perjalanannya menuju Indonesia akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keputusan itu akhirnya benar-benar ia wujudkan. 2 hari setelah memesan tiket, Sofia sudah berdiri di bandara internasional di Spanyol dengan sebuah koper berukuran sedang dan ransel kecil di pundaknya. Wajahnya tampak tegang, tapi matanya menyimpan semangat yang berbeda. Ia menatap papan keberangkatan cukup lama. Ini sungguhan, aku benar-benar pergi, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Perjalanan menuju Indonesia memakan waktu panjang, sekitar 16 hingga 18 jam penerbangan dengan 1 kali transit di Timur Tengah. Di dalam pesawat, Sofia lebih banyak diam. Sesekali ia melihat keluar jendela, menyaksikan hamparan awan putih yang luas. Di tengah perjalanan panjang itu, pikirannya kembali dipenuhi pertanyaan. Apakah aku terlalu gegabah? Apa yang sebenarnya aku cari sejauh ini? Namun, setiap kali keraguan muncul, bayangan lautan obor dalam video itu kembali hadir di benaknya. Wajah-wajah penuh kebahagiaan itu seakan memanggilnya. Ia menarik napas panjang dan berbisik. Aku ingin menemukan jawabannya. Tubuhnya lelah, bahunya terasa pegal, waktu tidur berantakan.
Tapi di balik kelelahan itu, hatinya justru terasa penuh harap. Setelah mendarat di Indonesia, udara hangat langsung menyambutnya begitu keluar dari bandara. Suasana terasa berbeda. Orang-orang berbicara dengan bahasa yang belum sepenuhnya ia pahami, namun nada mereka terdengar lembut. Ia sempat tersenyum kecil. Negeri ini terasa hangat, gumamnya. Perjalanan belum selesai. Dari bandara, ia melanjutkan perjalanan darat sekitar 3 hingga 4 jam menuju sebuah perkampungan tempat pawai obor akan dilaksanakan. Mobil yang ditumpanginya melaju melewati jalanan kota, lalu perlahan berubah menjadi hamparan sawah, pepohonan hijau, dan rumah-rumah sederhana. Sofia menempelkan dahinya ke kaca jendela mobil, menikmati pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Indah sekali, ucapnya pelan kepada sopir yang mengantarnya. Sopir itu tersenyum ramah melalui kaca spion. Iya, sebentar lagi sampai, Nona. Menjelang sore, akhirnya ia tiba di desa tujuan. Suasananya tenang. Anak-anak bermain di pinggir jalan. Beberapa warga duduk santai di depan rumah sambil menyapa setiap orang yang lewat. Awalnya, Sofia sudah mencari informasi tentang sebuah penginapan kecil tidak jauh dari desa itu. Ia berniat menginap di sana agar tidak merepotkan siapapun. Namun, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang tak ia duga. Saat ia berdiri di tepi jalan sambil mengecek alamat penginapan di telepon genggamnya, seorang pria parubaya menghampirinya dengan senyum ramah. "Maaf, apakah Anda tersesat?" Tanyanya dengan bahasa Indonesia yang perlahan dan jelas. Sofia sedikit gugup, namun mencoba menjawab. "Saya mencari penginapan di sekitar sini." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai kepala desa setempat. Ia terlihat heran sekaligus penasaran melihat seorang wanita asing datang sendirian ke desa mereka. "Datang dari mana?" tanyanya lembut. "Dari Spanyol," jawab Sofia. Mata kepala desa itu membesar sesaat. "Jauh sekali. Untuk apa datang ke sini?" Sofia tersenyum halu. "Saya ingin melihat pawai obor menyambut Ramadan." Kepala desa itu tersenyum lebar, tampak tersentuh. Setelah berbincang beberapa menit, ia berkata dengan nada tulus, "Kalau hanya untuk menginap, tidak perlu ke penginapan. Rumah saya terbuka, lebih aman dan lebih nyaman." Sofia terdiam. Ia tak menyangka akan mendapat tawaran seperti itu dari orang yang baru saja dikenalnya. "Tidak merepotkan?" tanyanya ragu. Kepala desa menggeleng pelan. "Di sini, tamu adalah keluarga." Kalimat itu membuat hati Sofia menghangat. Dengan sedikit keraguan, namun lebih banyak rasa percaya, ia akhirnya menerima tawaran tersebut. Dan sejak langkah pertamanya memasuki rumah sederhana milik kepala desa itu, Sofia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kemewahan yang ia temukan, bukan fasilitas mewah, melainkan senyum tulus, sapaan hangat, dan rasa diterima tanpa syarat. Di desa kecil itu, jauh dari negaranya, Sofia untuk pertama kalinya merasakan langsung kehangatan khas masyarakat desa Indonesia. Dan tanpa ia sadari, perjalanan ini perlahan bukan lagi sekedar tentang pawai obor. Pagi pertama Sofia di desa itu dimulai dengan suara ayam berkokok dan udara segar yang berbeda dari yang biasa ia rasakan di Spanyol. Cahaya matahari masuk melalui jendela rumah kepala desa tempat ia menginap. Ia membuka pintu dan mendapati suasana desa sudah hidup. Beberapa pria terlihat berkumpul di halaman masjid membawa bambu panjang. Mereka memotong, mengikat, dan menyiapkan kain untuk dijadikan obor. Tangan-tangan mereka bergerak cekatan, wajah-wajah mereka penuh semangat. Sofia mendekat dengan rasa penasaran. "Untuk pawai nanti malam?" tanyanya pelan. Salah satu warga tersenyum. "Ya, ini untuk menyambut Ramadan." Ia memperhatikan bagaimana bambu dililit kain lalu diikat kuat agar aman saat dibawa berjalan. Tak ada mesin modern, semua dikerjakan dengan gotong royong. Tak jauh dari situ, terdengar suara anak-anak melantunkan sholawat dengan penuh semangat. Suara mereka belum sepenuhnya seragam, kadang ada yang terlambat, kadang ada yang terlalu cepat. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Sofia berdiri memperhatikan. Seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya polos, "Kakak dari mana?" "Dari Spanyol," jawabnya sambil tersenyum. Anak itu terlihat kagum.
Jauh sekali. Mau ikut pawai ya? Sofia mengangguk pelan. Iya, aku ingin melihatnya. Anak itu tersenyum lebar, lalu kembali berlatih. Suaranya kini terdengar lebih lantang. Di sisi lain desa, ibu-ibu berkumpul memasak bersama. Aroma bumbu dan masakan hangat memenuhi udara. Mereka tertawa, saling bercanda, sambil menyiapkan hidangan untuk malam puncak nanti. Salah satu dari mereka memanggil Sofia. Mau coba bantu, nak? Sofia sedikit canggung, namun ia mengangguk. Ia mencoba membantu memotong bahan sederhana. Meski gerakannya kaku, ibu-ibu itu tidak menertawakannya. Mereka justru membimbing dengan sabar. Pelan-pelan saja, kata salah satu ibu sambil senyum hangat. Sore harinya, para remaja terlihat menghias jalan desa dengan lampu-lampu kecil yang digantung melintang. Saat malam tiba, lampu itu akan menyala bersama cahaya obor. Sofia berdiri di tengah jalan desa, menyaksikan semuanya. Ia lalu berbincang dengan kepala desa di teras rumah. "Kenapa pawai ini begitu penting?" tanyanya dengan tulus. Kepala desa tersenyum bijak. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Ini tentang membersihkan hati, tentang memperbaiki diri. Pawai obor ini simbol bahwa kami menyambut bulan suci dengan cahaya, dengan kegembiraan. Sofia terdiam. "Jadi ini bukan hanya festival?" tanyanya lagi. Kepala desa menggeleng pelan. "Bukan, ini bentuk cinta." Kata itu kembali menggema di hati Sofia. Bentuk cinta. Selama 2 hari itu, ia melihat sendiri bagaimana seluruh desa terlibat. Tidak ada yang dibayar, tidak ada yang dipaksa. Semua dilakukan dengan sukarela. Ia melihat kebersamaan. Ia merasakan ketulusan. Ia menyaksikan iman yang hidup dalam tindakan sederhana. Malam kedua sebelum pawai, Sofia duduk sendirian di beranda rumah, memandangi langit desa yang penuh bintang. "Aku belum pernah melihat orang menyambut bulan dengan cara seperti ini," bisiknya pelan. Hatinya terasa hangat. Perlahan, ia mulai memahami bahwa apa yang ia saksikan bukan sekedar tradisi turun-temurun. Ini bukan sekedar acara tahunan. Ini adalah ungkapan cinta kepada Tuhan, ungkapan rindu kepada bulan suci Ramadan. Dan tanpa ia sadari, selama 2 hari penantian itu, hatinya yang dulu penuh keraguan mulai melembut. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Langit desa tampak gelap, tanpa gemerlap lampu kota. Hanya bintang-bintang yang bertaburan, seolah ikut menjadi saksi. Udara terasa sedikit lebih dingin, namun suasana justru hangat oleh antusiasme warga. Sofia berdiri di tepi jalan desa bersama warga lainnya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, satu percikan api menyala, lalu satu lagi, dan satu lagi. Satu persatu obor dinyalakan. Dalam hitungan menit, jalan desa yang tadinya gelap berubah menjadi lautan cahaya. Api-api kecil itu berderet panjang, bergerak perlahan seperti sungai cahaya yang mengalir di tengah kegelapan malam. Sofia menahan napas. "Indah sekali," bisiknya hampir tak terdengar. Gema solawat mulai dilantunkan. Suaranya pelan di awal, lalu semakin kuat, menyatu di antara pepohonan dan rumah-rumah sederhana. Irama itu menggema lembut namun dalam, menembus hati siapapun yang mendengarnya. Ia berdiri terpaku beberapa detik. Seorang ibu di sampingnya tersenyum dan berkata, "Mari ikut berjalan." Sofia mengangguk pelan. Ia melangkah, berjalan di tengah barisan warga desa. Di kanan kirinya, obor menyala terang. Wajah-wajah bercahaya oleh pantulan api terlihat penuh kebahagiaan. Di depannya, seorang anak kecil memegang obor dengan kedua tangan kecilnya. Wajahnya tersenyum lebar, matanya berbinar penuh semangat. Anak itu menoleh ke arah Sofia. "Kakak senang?" tanyanya polos. Sofia terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan mata yang mulai berkaca-kaca.
Iya, sangat senang. Sholawat kembali menggema. Kali ini lebih kuat, lebih menyentuh. Sofia mencoba mendengarkan dengan sepenuh hati. Meski ia belum hafal setiap kalimatnya, ia merasakan getaran yang berbeda. Seolah setiap lantunan membawa ketenangan yang perlahan memenuhi dadanya. Api obor itu terus bergerak, langkah demi langkah. Desa yang sederhana itu berubah menjadi pemandangan yang begitu magis. Di tengah perjalanan, Sofia berhenti sejenak. Ia memandang ke sekelilingnya. Lautan cahaya, wajah-wajah penuh cinta, suara pujian yang menggema tulus. Dan di momen itulah air matanya jatuh. Satu tetes, lalu satu lagi. Bukan karena sedih, bukan karena terharu semata, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang begitu dalam. Ketenangan yang selama ini ia cari. Ketenangan yang tidak ia temukan di keramaian kota, di kesibukan pekerjaan, atau dalam pencarian panjangnya. Ia memegang dadanya pelan. "Kenapa rasanya seperti ini?" bisiknya dengan suara bergetar. Sholawat terus berkumandang, api terus menyala, malam terus berjalan. Sofia menutup matanya sejenak, membiarkan suasana itu menyelimuti seluruh jiwanya. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan muncul dengan jujur dan polos. Apakah ini yang selama ini aku cari? Langkahnya kembali menyatu dengan barisan warga. Namun malam itu, bukan hanya obor yang menyala. Ada sesuatu di dalam hatinya yang mulai menyala perlahan. Pagi itu terasa berbeda. Matahari tetap terbit seperti biasa, burung-burung tetap berkicau, dan udara desa tetap sejuk. Namun bagi Sofia, pagi itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hari kepulangannya telah tiba. Kopernya sudah tertutup rapi di sudut kamar. Ia berdiri sejenak memandang ruangan sederhana tempat ia menginap selama beberapa hari terakhir. Di rumah kepala desa itulah ia merasakan kehangatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menarik napas panjang. "Rasanya baru kemarin aku datang," bisiknya pelan. Saat ia keluar rumah, beberapa warga sudah berkumpul di halaman. Anak-anak yang kemarin berlatih sholawat kini berdiri sambil melambaikan tangan. Ibu-ibu tersenyum hangat. Para pemuda yang menyiapkan obor ikut hadir mengantar kepergiannya. Sofia tampak terkejut. "Semua datang?" tanyanya lirih. Kepala desa melangkah mendekat dengan senyum bijaknya. "Kamu sudah menjadi bagian dari desa ini," ucapnya lembut. "Kami yang seharusnya berterima kasih. Kamu datang jauh-jauh hanya untuk menyaksikan tradisi kami." Sofia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak, justru saya yang berterima kasih," jawabnya dengan suara bergetar. "Saya datang sebagai orang asing, tapi kalian menerima saya seperti keluarga." Sejenak suasana menjadi hening, dipenuhi rasa haru yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seorang ibu kemudian maju membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. "Ini untukmu," katanya sambil tersenyum. Sofia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat miniatur obor kecil yang dibuat dari bambu, persis seperti obor yang ia lihat malam itu. Ia menatapnya lama. "Supaya kamu tidak lupa cahaya desa ini," ujar salah satu pemuda sambil tersenyum. Belum selesai sampai di situ. Seorang gadis remaja mendekat sambil membawa selembar kerudung khas desa dengan motif sederhana namun indah. "Kami ingin kamu menyimpannya," ucapnya malu-malu. Sofia menerima kerudung itu dengan kedua tangan, menyentuh kainnya dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Dan terakhir, kepala desa menyerahkan sebuah foto yang sudah dicetak. Foto itu memperlihatkan Sofia berdiri di tengah barisan pawai obor. Wajahnya diterangi cahaya api dengan senyum dan mata yang masih basah oleh air mata malam itu. Sofia tak mampu lagi menahan harunya. Air matanya jatuh lagi. "Terima kasih untuk semuanya," ucapnya pelan. Anak kecil yang sempat bertanya apakah ia senang, kini mendekat lagi. "Kakak jangan lupa kami ya," katanya polos. Sofia tersenyum sambil berjongkok menyamakan tinggi.
Aku tidak akan pernah lupa. Mobil yang akan mengantarnya sudah menunggu di ujung jalan. Ia memeluk ibu-ibu yang selama ini memasak bersamanya. Ia menjabat tangan para pemuda. Ia menyalami kepala desa dengan penuh hormat. Suatu hari nanti, saya akan kembali. Katanya penuh keyakinan. Kepala desa mengangguk pelan. Kami selalu menunggu. Mobil perlahan bergerak meninggalkan desa. Dari balik kaca jendela, Sofia melambaikan tangan, sementara warga desa terus berdiri hingga mobil itu semakin jauh. Di pangkuannya ia memeluk miniatur obor dan kerudung pemberian warga. Hatinya terasa penuh. Ia datang sebagai tamu. Ia pulang membawa kenangan, kehangatan, dan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar cindera mata. Perpisahan itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang sedang tumbuh perlahan di dalam hatinya. Beberapa minggu setelah kembali ke Spanyol, Sofia masih sering memikirkan pengalamannya di desa kecil di Indonesia. Setiap kali ia menatap miniatur obor dan kerudung pemberian warga, hatinya terasa hangat, seolah ada cahaya yang terus menyala di dalam dirinya. Ia kembali menjalani rutinitasnya di kota, tapi ada sesuatu yang berbeda. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih damai, dan perasaannya lebih tulus. Setiap malam, ia mengingat malam pawai obor, cahaya, sholawat, senyum warga, dan ketulusan yang ia rasakan, dan seakan itu memberinya kekuatan baru. Hingga suatu hari, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Sofia membuat keputusan besar. Ia menatap cermin di apartemennya, menarik napas dalam, dan mengucapkan dengan tulus, "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." 2 kalimat syahadat itu mengalir dari hatinya, bukan karena tekanan atau paksaan, tapi karena ia benar-benar ingin menjalani hidup dengan hati yang baru. Ia tersenyum sendiri, menutup mata sejenak, dan merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Semua kebimbangan, rasa takut, dan keraguan seakan lenyap. Malam pawai obor di Indonesia, cahaya api, syawalat, senyum anak-anak, ternyata bukan sekedar kenangan. Itu adalah titik balik yang menuntunnya menemukan iman dan ketenangan sejati. Sofia kemudian menulis di jurnalnya, "Malam itu di Indonesia, aku menemukan cahaya yang tak pernah kusangka akan membimbingku pulang pada Tuhan." Dan begitu Idul Fitri tiba, Sofia merayakannya dengan hati penuh syukur, membawa pengalaman dan iman barunya sebagai harta yang tak ternilai. Perjalanan ribuan kilometer yang ia tempuh, yang dimulai dari rasa penasaran kecil dan sebuah video lama, kini telah berubah menjadi kisah hidup yang akan selalu ia kenang. Sofia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Cahaya pawai obor itu kini menyala di dalam hatinya selamanya.